Baik, perkenalkan nama saya Febrian Nuruklau dengan NPM 33210001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi atau upaya dalam mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Jadi, pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencarinya gletser abadi di kutub utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Faktanya gletser Pisol di pegunungan Glarus, Switzerland Timur bahkan telah kehilangan 80% di volumenya. Jika tingkat meleleh gletser terus meningkat, maka kenaikan air laut akan berdampak pada sekitar 50 juta orang yang tinggal di kawasan rendah pantai dan kota-kota besar dunia seperti London, New York, dan Shanghai. Fenomena lain yang terjadi ialah penurunan es di kutub utara sekitar 12% dekade selama 40 tahun terakhir. Berikut adalah cara-cara dalam mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Baik, yang pertama itu adalah menggunakan transportasi umum dan sepeda. Cara mengatasi pemanasan global yang pertama adalah membatasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, menggunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Menaiki kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau bersetujuan dapat menjadi pilihan yang eco-friendly. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau chlorofluorocarbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh perapatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbang 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara, sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya penggunaan AC memang diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas. Sebaiknya kita menghindari kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca, serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Yang ketiga, mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Cara mengatasi pemanasan global yang berikut adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Menggunakan lampu LED adalah cara cerdas untuk meningkatkan efisiensi energi. Apalagi harga lampu LED sekarang sudah terjangkau, pilihlah yang memiliki sensor cahaya sehingga bisa mati secara otomatis. Beberapa jenis perangkat elektronik seperti TV dan komputer memiliki fitur standby atau mode siaga. FYI Grammars, mode standby masih mengonsumsi sampai 40% dari energinya dalam waktu 20 jam. Karena itu, jika alat tidak terpakai adalah penting untuk mematikan perangkat dibandingkan memilih mode standby. Selain itu, jemur pakaian alih-alih menggunakan mesin pengering untuk menghindari membuang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Menggunakan insulasi di atap
untuk mencegah pembuangan panas pada saat musim dingin. Yang keempat, hemat air. Cara mengatasi pemanasan global yang berikut adalah dengan hemat pemakaian air. Atau jangan mencuci piring dengan air yang mengalir terus-menerus. Jangan menggosok gigi menggunakan keran air yang mengalir, karena air akan banyak terbuang dalam 1 menit, terbuang sekitar 10 liter. Mandi menggunakan gayung yang terukur dan seperlunya, daripada pakai keran shower dengan air mengalir atau berendam pada bathtub. Demikian juga untuk mencuci mobil, cukup gunakan ember dan gayung daripada menggunakan selang dengan air mengalir. Menggunakan air dingin pada mesin daripada air panas. Flush toilet seperlunya. Pastikan pelampung atau radar pada tangki penyimpanan air bekerja dengan baik. Demikian juga pada keran dan monoblok di toilet, cegah kebocoran agar tidak boros air. Mencuci pakaian dengan air dingin, bukannya air panas. Menggunakan air bilasan cucian pakaian terakhir untuk menyiram tanaman. Menadah air hujan dan memanfaatkan untuk menyiram tanaman, membersihkan lantai, dan sebagainya. Yang kelima, menerapkan reuse, reduce, dan recycle. Langkah sederhana sebagai cara mengatasi perubahan iklim lainnya adalah reduce, merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali atau sekali pakai. Reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sementara recycle merupakan kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Contohnya, mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lainnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang keenam, menanam pohon atau reboisasi. Pohon-pohon yang kita tanam di halaman rumah, sekecil apapun halamannya, sudah pasti akan berperan untuk menetralisir CO2 di udara sekaligus menyegarkan dan menyehatkan kita. Jadi jangan ragu untuk memulai menanam pohon dan terus tambah koleksi tanaman di halaman rumah. Mau tanaman hias, bunga, buah, atau apotek hidup, sayuran dan bumbu daun tidak masalah. Dan jika sebagian besar warga bumi melakukannya, akan memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk mereduksi CO2 di udara, dan pada akhirnya pemanasan global pun dapat diredam. Menggunakan pupuk organik untuk menyuburkan tanaman atau pupuk kompas yang bisa kita buat sendiri lebih hemat dan ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih.